Eh, Kami dari kelompok vaksin Yes mau mempresentasikan tentang sistem akuntansi pembelian aset tetap. Sebelum kita memulai presentasi, kita mau kenalan dulu boleh ya Miss ya? Mungkin Missnya Iya, kan diperkenalkan timnya. mungkin Missnya kan baru baru belajar di kita ya Miss, jadi mungkin belum terlalu paham. Jadi ada saya sendiri sebagai moderator, itu ada Carmila, dan ada tim saya nanti Anggita, Nisa Maulinda, dan itu ada Rahmawati Miss, yang masing-masing nanti akan menjelaskan sesuai dengan uh, materinya masing-masing. Udah Oke, untuk mempersingkat waktu ya Miss, kita mulai untuk di materi yang pertama ya Miss ya. silahkan. Nah, di sini aku akan ngejelasin tentang latar belakang masalah ya, Miss. Untuk latar belakang masalah, salah satu kenapa alasan kita memilih judul sistem akuntansi pembelian aset tetap. Latar belakang salah satu contoh pendorong perusahaan untuk dapat menjadi yang terbaik di dunia bisnis saat ini adalah dengan adanya sistem informasi yang baik. Sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada para pemakai. Manajemen membutuhkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang akan dilakukannya. Dari sistem informasi, pemakaian mendapatkan data transaksi keuangan dan non-keuangan yang akhirnya menjadi informasi yang baik, mampu memberikan gambaran bagi manajer tentang kondisi perusahaan yang akhirnya akan berpengaruh terhadap keputusan yang diambil perusahaan. Sistem akuntansi merupakan sistem yang berfungsi untuk melakukan tugas pengelolaan data perusahaan dengan mengumpulkan data, mengubah, dan menyediakan informasi bagi pemakai baik dalam maupun luar perusahaan. Dengan sistem akuntansi yang memadai, maka tentu akan sangat mendukung dalam kualitas pengendalian internal. Pengendalian internal sendiri adalah suatu sistem pengendalian yang memiliki struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi operasional, serta mendorong dipatuhnya kebijakan manajemen. Pengendalian internal merupakan suatu bagian yang sangat penting karena tanpa adanya suatu pengendalian internal yang baik, maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Lalu, dalam melakukan kegiatan usahanya, perusahaan memerlukan aset tetap. Aset tetap sendiri yaitu aset tetap perusahaan yang memiliki wujud mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan. Aset ini mempunyai wujud sehingga seringkali aset tetap disebut dengan aset tetap berwujud atau tangible fixed asset. Aktiva merupakan salah satu yang ada di laporan keuangan khususnya, yaitu neraca atau balance sheet. Biaya yang telah diakui dan harus melakukan proses pencatatan. Biaya yang telah dikeluarkan atau yang telah terjadi dimasukkan pada beban yang ditangguhkan. Besar beban penyusutan aktiva tetap mempengaruhi besarnya kecilnya laba yang diperoleh perusahaan. Sistem yang digunakan harus ada peninjauan yang aktif. Perusahaan harus memperlihatkan masalah pada saat pencocokan fisik aset tetap dengan pencatatan aktiva untuk cabang khususnya di HO. Aktiva perusahaan tersebut menggunakan metode garis lurus, yaitu yang seharusnya beban per bulannya sama. Aset tetap memiliki masa pemakaian lebih dari 1 tahun, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam waktu jangka panjang. Manfaat yang diberikan aktiva tetap semakin lama mengalami penyusutan, kecuali tanah. Secara fisik, disebabkan oleh pemakaian yang berlebihan. Penyebab penggunaan tersebut secara fungsional terjadi ketika cukupan kapasitas. Aktiva tersebut dapat dialokasikan sebagai biaya perusahaan.
Salah satu contohnya itu ada PT Bintang Komunikasi Utama sebagai perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Dalam kegiatan operasionalnya tidak terlepas dari beban operasional kantor, seperti pembelian aset tetap. Agar tidak terjadi kesalahan yang tidak sengaja maupun yang bersifat. Nah, di sini kita ada alasan kenapa pemilihan objeknya kepada perusahaan tersebut. Alasan pemilihan objeknya berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan sebelumnya, maka alasan pemilihan objek dalam penelitian ini karena PT Bintang Komunikasi Utama merupakan perusahaan asal Indonesia yang bergerak dalam bidang telekomunikasi untuk melayani jasa berupa survei, instalasi, perbaikan, pemeliharaan, dan pengadaan perangkat serta layanan network VSAT IP. Perusahaan ini telah memiliki banyak aset tetap yang digunakan untuk operasi perusahaan yang penting dalam bisnis, sehingga diperlukan pencatatan laporan keuangan khususnya pada pencatatan aset tetap. Dan untuk materi selanjutnya, itu kan ada tujuan dan manfaat penulisan yang akan dijelaskan oleh Rahmawati. Dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Mila. Di sini aku akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat penulisan. Berikut adalah tujuan dan manfaat penulisan yang ada di tugas akhir dari kakak kelas. Yang sebelah kiri adalah tujuan penulisan ya, dan yang sebelah kanan adalah manfaat penulisan. Berikut rangkumannya. Yang pertama, tujuan penulisan. Dalam penulisan tugas akhir membahas tentang yang pertama untuk mengetahui bagian alir dokumen sistem akuntansi pembelian aset tetap pada perusahaan. Singkatnya ini mengenai flowchart. Yang kedua yaitu untuk mengetahui sistem pencatatan akuntansi pembelian aset tetap yang digunakan pada perusahaan. Pencatatan apa yang digunakan oleh perusahaan tersebut, begitu. Yang ketiga untuk mengetahui sistem pengendalian intern pada sistem akuntansi pembelian aset tetap pada perusahaan. Berikut manfaat penulisan tugas akhir membahas tentang yang pertama, bagi penulis dapat menerapkan teori dan memperdalam pengetahuan mengenai aktiva yang pernah didapatkan semasa perkuliahan di Politeknik LP3I Jakarta. Yang kedua, bagi perusahaan dapat dijadikan penambahan wawasan dan dapat menjadi bahan acuan atau referensi bagi penulis selanjutnya, khususnya mahasiswa dan mahasiswi Politeknik LP3I Jakarta program studi komputerisasi akuntansi. Yang ketiga, bagi pendidikan dapat dijadikan suatu masukan yang dapat dikembangkan berkenaan dengan permasalahan yang ada untuk dapat membantu meningkatkan kinerja PT Bintang Komunikasi Utama, yaitu PT yang dibahas di tugas akhir kelas ini. Selanjutnya, batasan masalah. Berikut batasan masalah yang ada di dalam tugas akhir dari kakak kelas. Batasan masalahnya yaitu batasan masalah dalam penulisan tugas akhir membahas tentang penulis membuat batasan masalah agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari permasalahan yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Jadi dalam batasan masalah ini agar penulis tersebut tidak membahas ke hal-hal yang tidak berkaitan dengan materi yang akan dia poin-poinkan gitu. Dan batasan masalah ini yang dibahas di dalam bab pembahasan, bab 3 atau bab 4 begitu. Kemudian akan disampaikan oleh Anggita. Ya, saya akan menjelaskan mengenai metodologi penulisan. Di sebelah kanan ada contoh dari metodologi penulisan. Metodologi penulisan dalam penulisan tugas akhir membahas tentang
studi lapangan atau library research itu menjelaskan tentang pengumpulan data secara tertulis seperti buku-buku untuk menunjang penelitian agar tersusun tugas akhir. Yang kedua, studi lapangan atau field research menjelaskan tentang kegiatan penulis dengan observasi dan wawancara secara langsung ke lembaga yang bersangkutan. Yang ketiga ada lokasi dan waktu penelitian, itu menjelaskan tentang lokasi dan waktu dari perusahaan yang sedang diobservasi. Lanjut. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Di sebelah kiri ada contoh dari sistematika penulisan. Sistematika penulisan dalam judul Sistem Akuntansi Pembelian Aset Tetap pada PT Bintang Komunikasi Utama Jakarta Timur, itu terdapat 5 bab yang dirangkum dengan tujuan agar dapat dipahami secara ringkas, telah diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada latar belakang penulisan, kemudian ada alasan pemilihan objek, tujuan dan manfaat penulisan, batasan masalah, metodologi penulisan, sistematika penulisan, penguraian secara singkat tiap-tiap bab. Kemudian bab 1 pendahuluan, itu di sebelah kanan ada contoh dari pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri dari latar belakang penulisan, alasan pemilihan objek, tujuan dan manfaat penulisan, batasan masalah, metodologi penulisan, sistematika penulisan, penguraian secara singkat tiap-tiap bab. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nisa Maulinda. Saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tinjauan usaha. Di dalam tinjauan usaha terdapat Maaf, nggak ada suaranya nih, Sah. udah belum? Oke, Nisa. Oke, kelompok 1 kita batasi hanya bab 1 saja. Untuk bab 2 tidak usah tidak usah dibahas. Langsung sistematika penulisannya saja. Langsung Anda jelaskan sistematika penulisan. Nah, itu saja. Nah, iya. Sistematika penulisan. Silakan dilanjut. Sistematika penulisan. Di sini penulis itu mengambil judul sistem tetap. Bisa suaranya kurang jelas. Udah jelas belum? Ya, sudah. Ya, lanjut, Ri. Oke. Penulis mengambil judul Sistem Akuntansi Pembelian Aset Tetap pada PT Bintang Komunikasi Utama Jakarta Timur. Dan terdapat 5 bab yang dirangkum dengan tujuan agar dapat dipahami secara singkat. Yaitu yang pertama, bab 1 yaitu pendahuluan, itu tentang latar belakang masalah, terus alasan pemilihan judul, lalu tujuan dan manfaat penulisan, rumusan masalah, metodologi penulisan,
serta sistematika penulisan. Yang kedua yaitu tinjauan pusaka, yaitu untuk mengenal tujuan pustaka yang menjadi acuan dasar bagi penulis. Yang ketiga yaitu bab 3, profil perusahaan, yaitu berisi sejarah singkat, visi misi, aspek kegiatan usaha, struktur organisasi, serta deskripsi kerja. Yang kelima yaitu yang keempat yaitu ada pembahasan, yaitu berisi mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap perusahaan. Yang kelima yaitu berisi penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis kepada perusahaan. Oke, sudah Miss. Oke, terima kasih. Ya, silakan Carmela. Oke, baik Miss. Mungkin untuk sementara masih sampai bab 1 dulu ya untuk penjelasannya. Mungkin nanti untuk PPT kita share aja ya Miss Ya. ke grup kelas. Mungkin bisa dibaca masing-masing aja ya per individu ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita coba buka sesi pertanyaan ya Miss ya. Ya, langsung pertanyaan. Silakan ditanggapi kelompok 1. Satu kelompok untuk pertanyaannya berapa banyak Miss kalau aku boleh tahu? Satu saja, satu orang saja. Oke. Oh, baik. Siapa yang akan Kelompok menanggapi? Dari kelompok 2 mungkin ada yang mau ditanyakan dari slide materinya. Kelompok 2, 3, 4, 5 dipersilahkan. Satu orang mewakili kelompoknya. Dimulai dari kelompok 2 dulu. Ada yang mau coba ditanyakan dari materi yang kita sampaikan barusan? Kelompok 2. Oke, kalau tidak ada boleh next kelompok yang lain boleh. Karena waktu kita tinggal 2 menit. Baik, untuk kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita next untuk kelompok 4. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada juga ya. Kelompok 5? Ada. Ada. Lela boleh? Lela. Oke. Ya. Tadi Boleh, Lela, silakan. sistematika penulisannya itu ada berapa bab ya tadi ya Kak? Maksudnya ada yang kurang jelas gitu. Berarti penjelasan dari tiap-tiap babnya di sistematika penulisan ya Lela? Iya Kak. Oh, oke. Ditampung dulu ya Lela ya. Oke. Langsung kasih. dijawab ya. Langsung dijawab aja Miss. Iya, karena cuma satu orang mewakili. Lela kelompok berapa? Saya catat. Kelompok 3 Miss mau nanya Miss nanti. Satu saja. Tadi sudah diwakili Lela. Nanti boleh Lela untuk presentasi berikutnya. Boleh. Karena waktu kita tidak banyak. Cuma satu aja. Kelompok 1. Satu kelompok aja yang nanya untuk perwakilan. Iya, satu. Kelompok. Terus berarti yang nanya itu yang presentasi selanjutnya gitu, Miss? Ya, nanti yang tidak. Jadi yang tidak presentasi Anda boleh menanya. Cuman diberi kesempatan satu penanya saja mewakili kelompoknya. Oke? Iya, karena waktu kita tidak banyak sayang. Nanti masih ada 5 kelompok lagi. Jadi seperti itu. Ya. Oke, yang mau nanya mungkin nanti di kelompok berikutnya Anda siap-siap saja. Jadi satu penanya kayak Lela mewakili kelompoknya. Jadi poinnya menambah poin kelompok Lela. Lela Apriani kelompok berapa? Kelompok 4, Bu. Oke, kelompok 4 saya catat. Berarti ada tambahan dari poin Anda. Oke, silakan dijawab. Miss Umi, maaf kalau fananya untuk kelompok Ulfa boleh? Oh, nanti berikutnya. Ulfa untuk presentasi yang lain. Oh, Iya, cuma iya. satu saja. Iya. Baik gitu Iya. nih.
Oke. Silakan Carmila atau tim kelompok 1 dipersilakan menjawab pertanyaan dari Lela. Oke, baik Miss. Untuk kelompok saya akan coba untuk jawab pertanyaan dari Lela Apriani ya. Dan itu nanti akan dicoba jawab oleh rekan saya yaitu Rahmawati. Rahmawati dipersilakan. Baik, terima kasih Camila. Di sini Lela bertanya penjelasan mengenai sistematika penulisan. Mengenai sistematika penulisan ini, bab 1 itu berisi pendahuluan mengenai latar belakang masalah, apa saja masalah yang ada yang akan dibahas gitu. Lalu kemudian alasan pemilihan judul, kenapa ia mau memilih judul tersebut, tujuan dan manfaat penulisan tersebut apa, beserta rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalah ini nanti akan dibahas di bab 4 atau di pembahasannya gitu. Lalu ada metodologi penulisan, ada sistematika penulisan. Nah, dan kedua bab 2 nih, bab 2 itu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka mengenai tinjauan pustaka yang menjadi acuan dasar bagi penulis dalam melakukan penelitian utama mengenai proses akuisisi aktiva in transit. Nah, sebelumnya kan kita juga pernah masuk ke MPP ya, pelajaran MPP. Nah, di sini tuh kalau nggak salah di tinjauan pustaka ini mengenai ada mengenai bukan penjelasan atau kayak akuntansi adalah gitu. Maksudnya menurut para ahli seperti itu di tinjauan pustaka. Dan kemudian bab 3 yaitu profil perusahaan. Profil perusahaan ini mengenai sejarah singkat perusahaan dari awal dia berdiri sampai sekarang dan visi misi perusahaan beserta aspek kegiatan usaha. Aspek kegiatan usaha ini perusahaan tersebut mendapat keuangan, mendapat pemasukan dari kegiatan apa begitu, dan struktur organisasi beserta deskripsi kerjanya yang jelas begitu. Dan bab 4 ini mengenai pembahasan. Pembahasan ini mengenai hasil penelitian dan pembahasan deskripsi atas metode akuisisi aktiva in transit dan catatan akuntansi pada PT Bintang Komunikasi Utama yang dibahas oleh kakak kelas ini. Dan pembahasan ini tadi mengenai rumusan masalah dijelaskan dan dia meneliti rumusan masalah itu apa dan kemudian dijelaskan di pembahasannya satu persatu. Kemudian bab 5 yaitu penutup. Penutup itu kesimpulan dan saran yang diberikan kepada perusahaan guna memperbaiki untuk proses akuisisi aktiva in transit di masa yang akan datang. Dan kesimpulan dan saran ini harus sama jumlahnya dengan batasan rumusan masalah yang tadi dibahas di bab pembahasan atau bab 4. Begitu Lela, apakah ada yang kurang jelas? Udah jelas banget Cilok, makasih ya. Ya, makasih Lela. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Oke. Makasih Miss. Oke. Baik, silakan ditutup kelompok 1. Oke, baik. Terima kasih Rahma untuk jawabannya. Siap. Oke, Miss. Dan makasih ya buat teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dari kata-katanya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Kita akan lanjut ke Makasih, kelompok Miss. berikutnya. Kelompok 2, apakah ada? Kelompok 2? Miss, kelompok 2, kelompok saya, Miss. Oke, dipersilahkan. Ya. Orangnya belum lengkap, Miss. Masih ada yang Belum sedang... lengkap. Iya, Baik, masih kalau ada yang belum di lengkap boleh kita skip dulu ya. Kita oke. skip dulu. Makasih, Miss. Oh, ya. Kelompok 2 ada yang sudah komplit? Oke, kelompok 2 sepertinya belum lengkap ya. Oke, lanjut ke kelompok 3. Iya, Miss. Oke, kelompok 3 siap? Semuanya lulu? Insya Allah siap, Miss. Sudah hadir ya, oke.
Oke, kelompok 2 saya skip dulu karena memang belum lengkap biar nanti penilaiannya bisa maksimal. Dipersilakan kelompok 3 dulu. Iya. Waktu Anda 15 menit dari sekarang, dipersilakan. Masih di mute Lulu. Belum ada suaranya. Bentar ya, Miss. Oke. Lulu dengan siapa saja? Aku dengan aku sendiri, Lulil Maknun. Aku akan perkenalan kok. Oke, oh ya ini ya, Ira, Laila. Oke, silakan langsung. Oke, langsung ya. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Amin. Aku di sini dari kelompok 3, perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tugas akhir kakak tingkat kami yang bernama Ayundira Febi Amartia dengan judul Akuntansi Persediaan Barang Dagang pada PT Lentera Ilmu Cendekia. Oke, aku mulai ya presentasinya teman-teman. Di sini aku ada 4 member. Yang pertama Ira Suci Sandika, yang kedua Laila Cahyo Agusti, yang ketiga saya sendiri, dan yang keempat Mutiara Musdalifah. Pertama aku akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang dalam sebuah tugas akhir, latar belakang masalah yang ditulis harus menjelaskan secara singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang akan diteliti dalam lingkup studi yang ditekuni penulis. Nah, lebih jelasnya tentang penulisan di tugas akhir Kak Ayu ini, aku akan serahkan ke rekan saya yaitu Laila Cahyo, boleh? Lulu di slideshow aja bisa nggak Lu? Belum ditampilin itu, belum di slide show. Ya di slideshow. Maaf ya. Udah aku di sini udah soalnya. Maaf, aku ulang ya. Udah di sini udah. Dah. Oke, boleh lanjut Laila Cahyo. Udah belum? Oh iya udah. Perkenalkan, nama saya Laila Cahyo Agusti. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari tugas akhir punya Kak Ayundira Febi Amartia dengan judul Akuntansi Persediaan Barang Dagang pada PT Lentera Ilmu Cendekia Jakarta. Di sini kita sudah menarik kesimpulan tentang latar belakang mengapa tugas akhir ini dibentuk, yaitu karena ada latar belakang masalahnya. Pertama, pentingnya persediaan barang dagang bagi perusahaan. Kedua, kekeliruan terhadap persediaan yang akan berdampak pada pencatatan laba dan rugi. Ketiga, perlakuan yang tepat atas persediaan sangat penting bagi perusahaan. Keempat, perusahaan tidak dapat melayani konsumen dengan baik jika kekurangan persediaan. Dan kelima, kelebihan persediaan akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan faktor penyebab munculnya masalah akuntansi terhadap persediaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian akuntansi dan menyusun tugas akhir dengan judul Akuntansi Persediaan Barang Dagang pada PT Lentera Ilmu Cendekia. Next. Selanjutnya, alasan pemilihan objek. Penulis menjelaskan bahwa ia ingin mengetahui lebih lanjut mengenai akuntansi persediaan barang dagang pada PT Lentera Cendekia. Maaf berisik, tunggu sebentar.
Next, Lu. Selanjutnya, tujuan penulisan. Pada bagian ini, penulis menjelaskan tujuan mengenai akuntansi persediaan barang dagang pada PT Ilmu Cendekia. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui jenis barang dagang yang dijual oleh PT Lentera Cendekia, Ilmu Cendekia. Kedua, untuk mengetahui metode penilaian persediaan pada PT Lentera Ilmu Cendekia. Ketiga, untuk mengetahui metode pencatatan persediaan pada PT Lentera Ilmu Cendekia. Keempat, untuk mengetahui penyajian persediaan barang dagang dalam neraca sebagian pada PT Lentera Ilmu Cendekia. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Laila atas penjelasannya. Oke, kita langsung aja mempersingkat waktu. Aku akan memberikan kesempatan pada rekanku yaitu Ira untuk menjelaskan manfaat penulisan. Boleh Saudari Ira untuk menjelaskan? Ya, terima kasih Lulu. Boleh di next? Ini udah belum? Ya? Next satu lagi. Oh, di manfaat penulisan Ira. Iya, ada di satu-satunya lagi. Oh, langsung poin-poinnya ya. Oke, maaf. Ya, manfaat penulisan. Pada bagian ini menjelaskan manfaat dari penulisan tugas akhir. Yang pertama, yaitu manfaat bagi penulis, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai akuntansi persediaan barang dagang. Yang kedua, manfaat bagi perusahaan yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai strategi yang akan diambil ke depannya guna meningkatkan daya jual. Yang ketiga, ada manfaat bagi dunia pendidikan yaitu menambah pengetahuan mengenai akuntansi persediaan barang dagang dan bahan perbandingan bagi mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir. Next. Nah, rumusan masalah. Pada bagian rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai akuntansi persediaan barang dagang pada PT Lentera Ilmu Cendekia, yaitu yang pertama, apa saja jenis barang dagang yang dijual oleh PT Lentera Ilmu Cendekia. Yang kedua, bagaimana metode penilaian persediaan barang dagang pada PT Lentera Ilmu Cendekia. Yang ketiga, bagaimana metode pencatatan persediaan barang dagang pada PT Lentera Ilmu Cendekia. Yang keempat, bagaimana penyajian persediaan barang dagang dalam neraca sebagian pada PT Lentera Ilmu Cendekia. Next. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Oke, boleh selanjutnya Saudari Muti untuk menjelaskan batasan masalahnya. Oke, makasih Lu. Ya. Tentang batasan masalah. Dari gambar tersebut, kita tahu batasan masalah berisi tentang penulis melakukan observasi atas transaksi pembelian dan penjualan buku selama 1 bulan pada bulan Oktober 2020 pada PT Lentera Ilmu Cendekia. Maksudnya itu adalah, jadi kita sebagai peneliti itu harus tahu batasan masalah. Maksudnya batasan masalah itu yang kita bahas tuh harus ada batasannya, karena nggak semua perusahaan itu mau datanya dilihat dari awal sampai akhir sama orang lain. Selanjutnya Lu. Jenis penelitian. Ya, lanjut, maaf. Jenis penelitian dari gambar tersebut merupakan jenis kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian riset yang sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisa dan lebih menampilkan proses maknanya. Selanjutnya Lu. Teknik pengumpulan data. Penulis mengumpulkan dan mempelajari referensi untuk memperoleh beragam informasi mengenai persediaan barang dagang. Penulis mengamati langsung pada persediaan barang dagang PT Lentera Ilmu Cendekia. Penulis melakukan wawancara dengan pihak PT Lentera Ilmu Cendekia. Terima kasih Lu.
Oke, terima kasih Muti atas penjelasannya. Jadi, PT Lentera Ilmu Cendekia ini berlokasi di Jalan Kramat Raya nomor 7 RT 004 RW 018 Kramat, Jakarta Pusat. Penulis melakukan penelitian sejak bulan Januari 2021 sampai April 2021. Dan penulis juga memberikan informasi waktu kegiatan per minggunya seperti yang ada di slide. Nah, sistematika penulisan dari tugas akhir ini, bab 1, penulis menjelaskan poin-poin yang ada di bab 1 yaitu pendahuluan. Pada bab 2 berisi berbagai teori dari beberapa sumber buku dan informasi untuk mendukung kajian penulis. Dan pada bab 3, penulis menjelaskan tentang profil perusahaan yang diamatinya, yaitu PT Lentera Ilmu Cendekia. Bab 4 berisi materi dan data-data yang didapatkan selama observasi, dan bab 5 terdapat kesimpulan akhir dari penelitiannya. Jadi kesimpulan di sini, kesimpulannya dari tugas akhir ini sih aku melihat kalimat efektifnya tuh di sini bagus ya Miss, dan kalimat-kalimatnya itu strategis, sistematika penulisannya juga strategis dan terprosedur gitu. Nah, aku langsung aja untuk mempersingkat waktu, aku langsung buka pertanyaan ya. Boleh? Tadi kelompok 1 ya, ambil presentasi, boleh ada pertanyaan? Siapa? Iya, kelompok 1, Rahma. Ada, Lulu. Rahma, boleh. Apa sih alasan kelompok 3 memilih judul persediaan barang dagang ya? Iya. Iya, untuk dipresentasikan ini. Baik. Apa alasan kelompok 3 memilih judul persediaan barang dagang ini untuk dipresentasikan sekarang gitu? Aku langsung jawab ya. Boleh. Alasan penulis dalam pemilihan objek ini adalah karena penulis ingin melakukan penelitian dan mengetahui lebih lanjut mengenai akuntansi persediaan barang dagang pada PT Lentera Ilmu Cendekia dengan ilmu yang sudah penulis peroleh selama menempuh pendidikan di bangku kuliah. Selain itu, berkat kesempatan magang dan ketersediaan data yang memadai, memutuskan penulis untuk memilih dan melakukan observasi pada PT Lentera Ilmu Cendekia. Begitu, Rahma. Baik, terima kasih Lu. Jelas. Asal boleh bantu ini enggak? Boleh, Lala. Boleh. Tadi Rahma pertanyaannya begini bukan sih, kenapa kelompok kita milih, kenapa kan bukan penulisnya ya, kenapa kelompok kita milih? Iya nggak sih, bener nggak sih, kenapa kelompok kita milih judul ini buat sama aja sih. Iya. Kan tadi pertanyaan Rahma, kenapa kelompok kita milih buat mempresentasikan perusahaan dagang ini ya kan, tugas akhir ini, begitu bukan Rahma? Iya. Nah, sama juga Pak Lulu juga nggak salah, emang tujuannya emang ke situ, emang untuk mengetahui, dan ini juga sebagai bahan contoh buat kita nanti kan kedepannya kita akan menyusun tugas akhir juga kan. Jadi ini buat contoh kita biar latihan juga gitu. Karena persediaan barang dagang ini merupakan salah satu judul yang ya cukup mudah ya gitu. Oke. Asal Iya nggak apa-apa Lulu, sama aja sih biar lengkap gitu maksudnya. Terima kasih Lulu, Lela. Terima kasih juga pertanyaannya ya. Oke. Ya. Terima kasih kelompok 3. Kita kasih upload dulu kelompok 3. Oke. Ya. Baik, silakan ditutup kelompok 3. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelompok 3 ada Rahma, ada Lulu, ada Rahma. Ada Lulu, ada Ira, ada Laila dan juga Mutiara ya. Oke. Kita akan masuk ke kelompok 2 sudah siap.
sebelum saya masuk ke kelompok 4? Ilhamnya belum ada, Miss. Iya, Oh Miss. ya, nggak apa-apa. Ilhamnya masih kerja jadi belum bisa Oke, dia untuk gabung. belum join ya, belum join. Oke, nggak apa-apa, kita skip dulu, nggak apa-apa ya, kelompok 2. Ya nanti lengkap pesertanya. Dipersilakan kelompok 4. Ya, kelompok 4. Kelompok 4 ada? Ada, Miss. Ada Oke, udah siap. Irlina, ya. izin presentasikan ya, Miss. Langsung, boleh sayang. 15 menit dari sekarang, dipersilahkan. Apakah sudah Ya, sedang loading. Ya, sudah terlihat Irlina? Irlina? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Miss, wabarakatuh. karena sudah mengizinkan kami untuk presentasi untuk malam ini. Oke, di sini tugas bahasa Indonesia, bedah tugas akhir. Kelompok 4, pertama ada Indri Rizkiani, yang kedua saya sendiri Irlina Nuanti, yang ketiga ada Laila Apriani, dan terakhir ada Muhammad Wildan Tohari. Lanjut, sebentar ya Miss, belum di... Akuntansi kas kecil pada PT Laron dan Bakti Utama oleh Syifa Aulia. Di Kok nggak sini bisa ya? kita mau presentasikan akuntansi tentang kas kecil. Oke, di sini ada pendahuluan. Alasan pemilihan objek, adapun alasan penulisan dalam pemilihan objek ini adalah penulisan bekerja di perusahaan tersebut sehingga mengetahui tentang akuntansi kas kecil di PT Larondan Bakti Utama. Adik, kemana? Dalam dunia kerja dan bagi perusahaan tersebut agar menjadi masukan dalam mendalami sistem yang ada saat ini. Contoh alasan pemilihan objek. Yang satu, alasan pemilihan objek, alasan penulisan. Memilih objek ini karena penulis ingin mengembangkan dan memperluas ilmu atau wawasan yang telah The penulis database you dapat are dari bangku trying to open kas kecil. Udah kan? Open request. Metode pencatatan yang digunakan kas kecil newer version of Microsoft. Beda versi kali. Kok bisa selanjutnya. Tujuan dan manfaat penelitian Maaf Caca, macet-macet. Oke. Sinyalnya kali ya. Apakah sudah terdengar dengan jelas? Sudah Caca. Bedengung. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah Bedengung Caca. dibacakan oleh teman saya yaitu Laila Macet-macet. Oke, terima kasih Caca. Di sini saya akan membacakan tentang contoh tujuan dan manfaat penulisan.
Tujuan dan manfaat penulisan. Tujuan dan manfaat dari penelitian yang diwujudkan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Tujuan penulis. Tujuan penulis membuat ini adalah yang pertama, untuk mengetahui ketentuan penggunaan kas kecil pada PT Laron dan Bakti Utama. Dan yang kedua, untuk mengetahui metode pencatatan yang digunakan oleh PT Laron dan Bakti Utama dalam mengelola kas kecil. Dan yang ketiga, untuk mengetahui penyajian kas kecil pada neraca sebagian PT Laron dan Bakti Utama. Next. Oke. Nah, contoh manfaat penulisan. Nah, manfaat penulisan ini untuk hasil tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak. Berikut beberapa manfaat yang dapat diperoleh. Antara lain, yang pertama bagi penulis. Bagi penulis, manfaat ini dapat menambah wawasan serta pengalaman penulis tentang penulisan sebuah tugas akhir dan dapat menerapkan teori mengenai akuntansi kas kecil selama menempuh pendidikan program studi akuntansi. Bagi perusahaan, dari penelitian yang telah dilakukan penulis berharap hasil tugas ini dapat menjadi masukan dan dan tambahan informasi bagi perusahaan dalam mengambil keputusan serta untuk membantu kemajuan perusahaan di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, bagi dunia pendidikan, dari hasil tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi atau referensi bagi pembaca dan sebagai acuan untuk bahan pembelajaran akuntansi bagi mahasiswa khususnya mengenai kas kecil. Okay. Wow, don't break too. Rumusan masalah. Di sini ada rumusan masalah ya. Pada bagian ini, penulis menjelaskan hasil identifikasi permasalahan yang diperoleh dari latar belakang masalah. Untuk merumuskan masalah, dapat dibuat dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan. Dan rumusan masalah ini berdasarkan judul yang telah ditetapkan, maka penulis mengidentifikasikan beberapa rumusan masalah yang berkenan dengan kas kecil sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana ketentuan penggunaan kas kecil pada PT Laron dan Bakti Utama. Yang kedua, metode pencatatan apa yang digunakan oleh PT Laron dan Bakti Utama dalam mengolah kas kecil. Yang ketiga, bagaimana penyajian kas kecil pada neraca sebagian PT Laron dan Bakti Utama. Terima kasih. Oke, terima kasih Lela. Untuk selanjutnya akan dibawakan dan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Wildan Tohari. Silakan Wildan. Oke, terima kasih moderator yang telah menyampaikan. Izinkan saya untuk membacakan hasil diskusi ini beberapa sumber. Pertama, mengenai batasan masalah. Pada bagian ini penulis menjelaskan ruang lingkup pembahasan yang dilakukan sesuai dengan judul. Adapun batasan masalahnya yaitu mengenai ketentuan penggunaan yang digunakan dalam dan penyajian kas kecil pada neraca bagian PT Laron dan Bakti Utama periode. Moderator. Yang kedua, mengenai metodologi penulisan. Dalam pembuatan tugas akhir ini, penulis membutuhkan data-data yang berhubungan dengan kajian penulis, yaitu bersumber dari metodologi penulisan, teknik pengumpulan data, lokasi waktu pengambilan. Contoh metodologi penulis. Apa itu? Dalam pembuatan tugas akhir dari 1. Metodologi penulisan, yaitu penelitian teknik pengumpulan data-datanya dilakukan dengan pengamatan sistematik
di mana data tulis dapat mempertanggungjawabkan penulisan ini. 2. Teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data ada 2. Yang pertama, studi kepustakaan atau library research, dan yang kedua, studi lapangan field research. Untuk yang pertama, studi perpustakaan atau library research, penulis mempelajari bentuk-bentuk bahan tertulis seperti buku-buku penunjang kajian, catatan-catatan maupun referensi lain yang bersifat tertulis. Yang kedua, studi lapangan atau field research. Studi lapangan terbagi atas 2. Yang pertama, pengamatan observation, dan yang kedua, wawancara dan daftar pertanyaan. Lanjut, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi pelaksanaan tugas akhir (LPA) yaitu pada PT Rondan Bekti Utama yang beralamatkan di Jalan Pulau Raya 7 nomor 19 Kebayoran Baru, yang dilakukan penulis saat melakukan tugas akhir, yaitu sebagai observer. Tugas akhir ini membutuhkan waktu penelitian selama 1 bulan, yaitu pada bulan April 2021 dengan alokasi waktu sebagai berikut. Oke. Wah, cukup jelas banget nih Wildan penjelasannya. Ada tadi metodologi penulisan, ada teknik pengumpulan data, dan lokasi dan waktu penelitian. Oke. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya nih yang bernama Indri Rizkiani. Silahkan Indri. Baik Caca, sistematika penulisan berisi tahapan yang ada dalam tulisan dibuat secara jelas dan lengkap. Dalam kasus ini, sistematika penulisan tersebut diantaranya bab 1, yaitu pendahuluan, bab 2, landasan teori, bab 3, profil perusahaan, bab 4, pembahasan, dan bab 5, penutup. Next, Cak. Contoh sistematika penulisan. Bab 1, pendahuluan. Dalam bab ini, penulisan mengemukakan tentang latar belakang masalah atau pemilihan objek, tujuan, dan manfaat penulisan, rumusan masalah, batasan masalah, dan metodologi penulisan, dan sistematika penulisan. Selanjutnya, Cak. Bab kedua, tujuan pustaka. Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang berbagai referensi atau tujuan pustaka yang mendukung kajian atau analisis dan sebagai acuan untuk materi yang penulis sampaikan, antara lain yaitu pengertian kas dan kas kecil menurut para ahli, tujuan kas kecil, pengelolaan dana kas kecil, sistem kas kecil, dan prosedur penanganan kas kecil. Bab ketiga, profil perusahaan. Dalam bab ini, penulisan menjelaskan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan, antara lain sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, aspek kegiatan perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan deskripsi kerja perusahaan. Bab keempat, tentang pembahasan. Dalam bab ini, penulis melakukan kajian atau cara menganalisis terhadap materi yang penulis angkat sesuai dengan judul yang disampaikan, antara lain ketentuan penggunaan kas kecil, metode pencatatan yang digunakan dalam mengelola kas kecil, dan penyajian kas kecil pada neraca sebagian PT Larondan Bakti Utama periode Januari 2021. Bab kelima, penutup. Dalam bab ini, penulis menguraikan kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan pada bab sebelumnya, serta saran-saran yang dapat berguna bagi perusahaan dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang. Sudah cukup, Caca. Oke, terima kasih Indri. Oke, sudah selesai nih teman-teman presentasinya. Silahkan yang mau bertanya silahkan bertanya nih. Apakah ada pertanyaan? Oke, saya. Oke, siapa? Saya Miss. Siapa yang akan bertanya? Saya Laila Cahyu Agisti dari kelompok 3. Oke, silahkan Laila. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4 ya. Bagaimana menurut kelompok Anda
tentang teknik pengumpulan data pada tugas akhir yang Anda bedah sekarang. Terima kasih. Lala, Oke, Lala. terima kasih Lala. Susah amat. Untung gak di gue. Ini mana ada teknik pengumpulan data. Tadi Lala bertanya nih, katanya bagaimana sistematik? Gimana lah? Ulangin nih. Bukan. Bagaimana menurut kelompok Anda tentang teknik pengumpulan data tentang teknik pengumpulan data dari tugas akhir yang kalian bedah sekarang? Tuh. Rusak udah nanya. Oke, saya mau coba menjawab ya. Jadi menurut saya ini kita baca-baca dulu, menyimak, lalu kita terapi, kayak dibaca-baca dulu gitu kan. Terus kayak kita amati, lalu mulai kita rekap dikit-dikit. Oke, jadi nanti sudah jadi kita revisi kembali. Itu sih menurut saya ya jawabannya. Cuman apakah dari teman-teman ada yang mau ditambahkan? Dari Lela atau Indri atau Wildan? Silahkan. Silakan menambahkan kelompoknya. Iya. Teknik pengumpulan data itu yang pertama kita wawancara dulu, observasi, terus dokumentasinya apa aja sih yang diperlukan gitu, biar biar semuanya itu jelas gitu. Jadi ada wawancara, observasi, terus dokumentasi. Oke Lela, terima kasih. Terima kasih Caca. Oke, terima kasih Lela karena sudah bertanya. Oke, itu saja Miss presentasi dari kita. Oke, terima kasih. Kelompok berapa nih? Kelompok 4 ya, Ca? Kelompok 4 kita kasih aplaus dulu kelompok 4. Yeay. Terima kasih teman-teman dan Miss. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, malam. Terima kasih Caca kelompok 4 ya. Kita langsung aja ke kelompok 5. Ada kelompok 5? Kelompok 5 ada? Oke. Kelompok 6. Oh iya, Nis. Nisa, iya. Kelompok 5 ya, Nis? Di jalan, Miss. Tunggu sebentar bisa. Kelompok 5 belum lengkap. Kelompok 6. Oke, sambil kita Kelompok lewatin dulu kelompok 5. Oke, Anissa terima kasih. Kelompok 6. Kelompok 6. Ada kelompok 6? Kayaknya sampai 5 doang ya, Miss. Oh iya. Kelompoknya sampai 5 ya? Karena 20 ya, 20 dibagi ya. Oke. Kelompok 2 segitu Miss, kelompok 2. Kembali ke kelompok 2 maksud saya, kembali 2. Kelompok 2 apakah Ilham sudah hadir? Kelompok 2 berapa orang? Ulfa 4 dengan Siti Maisaro sama Irsyad Miss, cuma sama Ilham, cuman Ilhamnya lagi kerja. Tinggal Ilham ya? Udah kita Tinggal telepon Ilham saja. tapi nggak diangkat. Oke. Baik, nggak apa-apa. Kalau tinggal Ilham saja, Anda kan berlima ya. Sudah ada 4, begitu ya? Berempat. Udah ada Miss. Sebentar ya Miss, tunggu lagi.
Oke, saya persilakan kelompok 2, Ulfa dan teman-teman. Ya. Tidak apa-apa,